Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Agustina dari Universitas Mula Warman, program studi informatika dengan NIM 22091060005. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode biseksi dan false position. Di sini kita sudah mempunyai soal, yaitu fungsinya hx sama dengan 1 dikurang akar 1/1 kurang x. Dan kita punya A sama dengan 4 dan B sama dengan 1/2 atau 0,5. Kita langsung ke programnya. Nah, di sini programnya kita mendefinisikan menggunakan def dan mengembalikan nilai menggunakan return. Di sini kita tuliskan rumusnya seperti ini ya. 1 dikurang 1 baru bintangnya 2 kali. Itu artinya pangkat 0,5 dibagi 1 kurang X pangkat 0,5. Kenapa pakai pangkat 0,5? Karena nilai akar itu jika dipangkatkan itu dia pangkat 0,5. Jadi ini sama aja berarti nilainya akar 1 dibagi 1 kurang X. Lalu di sini kita membuat fungsi biseksinya. Kita menggunakan variabelnya itu X0, X1, sama E. Nah, jika kita buat kondisi, jika dia true, maka kita jalankan kondisinya. Dalam perulangan ini, kita jalankan proses metode biseksinya tadi. Di sini kita cari X2-nya dulu. Dengan memasukkan rumus X2, yaitu X0 ditambah X1 dibagi 2. Atau sama aja, berarti X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Lalu kita print iterasinya di sini dengan menggunakan 3 nol di belakangnya. Lalu kita panggil stepnya tadi untuk jumlah iterasinya, baru X2-nya, dan fx2. Lalu kita di sini mempunyai syarat-syarat. Kita gunakan if untuk membuat syarat-syaratnya. Jadi jika fx dikali fx2 itu lebih kecil dari 0, maka x1-nya diganti sama x2. Kalau sebaliknya fx0 dikali fx2 itu lebih besar dari 0, maka x0-nya yang diganti x2. Terus di sini kita kasih kondisi lagi untuk fx2-nya, nilai dimutlakan. Jika dia lebih besar dari E-nya, errornya, maka program terus berlanjut ya. Lalu setelah proses selesai, kita print hasil solusi akarnya itu kita dapatkan di variabel X2 nilainya. Terus kita masukkan untuk memasukkan nilai pada variabel. Di sini ada batas atas, batas bawah, sama nilai errornya. Dan seperti biasa, kita menggunakan float untuk angka yang mempunyai koma. Di sini kita menambahkan kondisi dari metode biseksi lagi, yaitu jika fx0 dikali fx1 itu lebih besar dari 0, maka tidak memiliki akar persamaan. Nah, jika tidak, ya kita jalankan proses metode biseksinya tadi dengan memanggil fungsi yang di atas ini. Kita jalankan. Batas atasnya tadi adalah min 4 dan batas bawahnya adalah 0,5. Errornya 0,01. Oke, di sini kita mendapatkan akar solusinya itu di iterasi ke-9, yaitu min 0,001. Kita lanjut ke metode
false position, kita definisikan lagi fungsinya di sini, sama seperti di sini ya. Terus kita buat fungsi metodenya. Kita ada variabel x0, x1, dan e. Jadi, di dalam perulangan ini, kita masukkan regular false-nya, di mana kita cari x2-nya itu adalah rumusnya ini. Rumusnya. Baru di sini kita punya syarat-syaratnya. Dalam metode false position, yaitu jika x0 dikali fx2 itu lebih kecil dari 0, maka x1-nya kita ganti x2. Nah, jika kebalikannya, maka x0-nya yang kita ganti jadi x2. Lalu, seperti biasa, kondisinya ini kita mutlakkan fx2. Jika lebih besar dari e, maka prosesnya terus berlanjut. Ya, jika iterasinya selesai, maka kita print hasil solusinya itu berada di nilai variabel x2. Dan di sini kita definisikan lagi kondisi dalam metode false positionnya, yaitu fx0 dikali fx1 itu lebih besar dari 0, maka dia tidak memiliki persamaan ya. Dan jika tidak, maka kita jalankan metode false positionnya. Kita masukkan batas atasnya itu tadi sama kayak yang di atas min 4. Dan batas bawahnya 0,5. Errornya 0,1. Nah, kita dapat persamaan akarnya itu, persolusinya itu di iterasi ke-8 yaitu min 0,002. Kita lihat lagi di Excel. Ya, di sini kita mendapatkan nilai yang sama yaitu min 0,002 pada iterasi ke-8. Dan jika kita teruskan ya, kita lihat nilainya sama seperti metode dissection. Namun karena nilai errornya ada di 0,001, maka kita berhenti di iterasi ke-8. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.